Baik, shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita Pastor Yeri Patinasarani. Kalau mendengar nama Patinasarani, marga ini pasti tidak asing buat kita ya. Terutama penggemar sepak bola Indonesia ya. Haleluya. Baik, ya silakan Pastor Yeri, bisa dibuka dulu mute-nya. Shalom Pastor Yeri. Halo, selamat malam semua. Sehat terus ya. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian ya dari seorang Pastor Yeri ya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Kemudian nanti dia juga setelah kesaksian dia selesai dengan lengkap dia sampaikan, kemudian dia akan sharing firman Tuhan buat setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Silakan Pastor Yeri. Oke, baik. Terima kasih. Shalom semua. Selamat malam. Mungkin saya balik aja ya. Firman dulu baru kesaksian. Gak apa-apa ya. Ya, jadi salam kenal semua. Saya Yeri Patinasarani. Senang sekali bisa bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kali kita datang sama Tuhan, kita pasti mendapat satu kekuatan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita makin dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menghadapi satu kenyataan yang bahwasanya kita tuh nggak bisa bangun sesuatu dalam hidup ini kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Sekali lagi, kita nggak bisa bangun sesuatu apapun itu kalau kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Makanya mengerahkan energi dan perhatian kita untuk mencari tahu apa yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita, itulah modal kita membangun apapun dalam hidup ini. Saya percaya bahkan kita memiliki kemampuan yang kuat, sekalipun di masa pandemi, kita bisa terus dan tetap membangun sesuatu, waktu kita sadar betul apa yang sebenarnya Tuhan bangun dalam hidup kita. Semua yang Tuhan bangun dalam hidup kita akan membuat kita dari titik nol kepada titik menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Makanya di dalam kitab Yoel dikatakan, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi apapun yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita, maka itu akan mencetak sejarah baru yang dimulai dari kita. Dari titik nol menjadi ke titik yang luar biasa. Oke, saya ajak kita lihat firman Tuhan dalam kitab Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Matius 4 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, pertama kita harus tahu bahwa Yesus itu selalu bergerak. Ya, dia berjalan menyusur danau Galilea. Jadi siapapun yang ada di dalam Yesus pasti kehidupannya bergerak, pasti ada progresif. Kalau kita ikut Tuhan lalu hidup kita tidak bergerak atau progresif, jangan-jangan Yesus lain yang kita ikuti. Karena sejatinya keimanan kita selalu memberi ruang untuk kita bergerak. Nah, pergerakan Yesus tidak pernah berubah tujuannya dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Yesus itu kalau bergerak menuju satu objek, yaitu apa? Manusia. Dia pasti menuju manusia. Dan di ayat yang tadi kita lihat yang dia datangi adalah Petrus dan Andreas. Kenapa Yesus bergerak lalu pergerakannya tertuju pada kita, manusia? Karena ketika dia mendapatkan manusia, dia mau membangun sesuatu dalam hidup manusia itu. Nah, makanya kita lihat di ayat 19, tanpa basa-basi,
Yesus to the point dan berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang Yesus lakukan sama manusia ini, Andreas dan Petrus, adalah mengubah kualitas penjala ikan menjadi kualitas penjala manusia. Jadi, siapapun yang ikut Yesus, pasti kualitas hidupnya berubah. Jadi yang Yesus bangun dalam kehidupan kita adalah kualitas kehidupan yang berubah. Kenapa ini sangat penting saya sampaikan di awal? Karena banyak banget anak Tuhan hari ini hanya mengejar kesembuhan, hanya mengejar terobosan, hanya mengejar promosi, hanya mengejar berkat Tuhan, hanya mengejar kebahagiaan dan sukacita, sampai lupa bahwa tujuannya bukan hanya kita diberkati, tapi kita jadi berkat buat orang lain. Kesalahan bangsa Israel hanya berpikir keluar dari Mesir, tidak mencapai tanah perjanjian. Banyak orang kehilangan Tuhan justru ketika sudah diberkati. Banyak orang kehilangan Tuhan justru setelah sembuh, setelah sehat, setelah diberkati, setelah ngalamin terobosan. Karena cara mereka ikut Tuhan hanya sampai ke tahap itu. Tuhan engkau penolong, itu benar. Tuhan engkau yang membuka jalan-jalan, itu benar. Tuhan engkau yang menyelamatkan, itu benar. Tuhan engkau yang menyembuhkan, itu benar. Tapi Tuhan tidak hanya ingin kita berhenti diberkati aja. Tapi Tuhan ingin setelah diberkati, kualitas hidup kita berubah. Makanya kita perlu rendah hati supaya firman membentuk kualitas kehidupan kita. Kualitasnya seperti apa? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lagi membutuhkan mujizat, kita menjadikan diri kita mujizat itu sendiri untuk orang lain. Ketika kita lagi membutuhkan jawaban doa, kita menjadikan diri kita jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Ketika kita menantikan hal besar, kita menempatkan diri kita menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Makanya saudara, 5.000 laki-laki akhirnya berhenti ikut Yesus. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena mereka ikut Yesus hanya karena roti dan ikan. Begitu perut mereka kenyang karena mujizat roti dan ikan, dan rotinya tidak ada lagi, dan ikannya juga tidak ada lagi, maka mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, harusnya anak-anak Tuhan menyadari bahwa ikut Tuhan sejatinya tujuannya adalah perubahan kualitas hidup, bukan hanya diberkati. Makanya akhirnya Yesus hanya berjalan bersama 12 murid. 5.000 laki-laki gugur meninggalkan Yesus. Nah, kita pun seperti itu. Kenapa kita harus menyadari bahwa kita itu pasti ditolong Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menolong kita, itu kadang-kadang tidak menjadi poin. Jadi banyak orang hanya menyadari dampak dari mujizat. Tapi banyak orang tidak menyadari tujuan dari mujizat. Kalimat aku akan menjadikan engkau penjala manusia itu tertuju pada tujuan Tuhan pulihkan kita. Tujuan Tuhan masih izinkan kita bernafas hari ini. Tujuan Tuhan buka tingkat langit di atas keluarga kita dan Dia memberkati hidup kita. Itu tujuannya. Dampaknya kita diberkati, kita sehat, kita kuat, kita penuh sukacita. Tujuannya adalah membawa kita ke tempat yang nggak mungkin kita bisa ada di situ kalau bukan Tuhan yang menyertai dan membawa ke situ. Tempat di mana kehidupan kita ini menjadi garam dan terang bagi siapapun
Kehidupan di mana siapapun orang yang ada di dekat kita, dimanapun, mereka akan mengalami Tuhan lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat cara kita menilai orang lain, lewat cara kita berinteraksi, lewat kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ini menjadi hal yang menarik sekali dan merupakan sebuah tantangan untuk hidup di dalam Tuhan hari-hari ini. Karena gini, saya percaya persekutuan doa, gereja, komunitas, itu bukan bless me club, tempat di mana hanya orang mencari berkat. Tapi persekutuan adalah tempat di mana orang-orang mengalami berkat Tuhan, lalu menjadikan dirinya berkat juga untuk orang lain. Jadi firman selalu mendorong kita dari penjala ikan. Bagaimana kita menjalani kehidupan normal seperti manusia yang pada normalnya. Menjadi penjala manusia. Menjadi something. Menjadi berdampak. Menjadi sesuatu untuk orang lain. Tuhan memakai kehidupan kita, perkataan kita, semua panca indera kita menjadi blessing untuk orang lain. Makanya Alkitab banyak berkata, dahulukan kepentingan orang lain. Alkitab juga mencatat bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan saya percaya kita yang ada di PD Victory ini bahwa kita diperlengkapi setiap kali kita beribadah bersama, baik secara onsite maupun secara online. Kita diperlengkapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mempersiapkan seluruh aspek hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Itu sebabnya Tuhan melakukan mujizat. Sekalipun orang ada di titik nol, dia mampu melakukan mujizat yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Karena Tuhan mau memakai setiap orang, siapapun dia, menjadi sesuatu, sekalipun mulainya dari nol. Menjadi something dari nothing. Saya ngalami hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya menyampaikan hal ini di awal? Karena memang firman mendorong pendengarnya untuk mengalami hal itu. Saya mulai perjalanan iman saya dari minus bukan nol lagi. 9 tahun saya memulai sebagai pecandu narkoba. Lalu saya mengalami begitu banyak dampak yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bukan hanya dampak dari sosial, tapi saya juga mengalami dampak negatif dari tubuh saya. Dokter vonis saya hepatitis C akut. Saya mengalami gagal ginjal, gagal paru, gagal liver, ya, dan saya mengalami masalah psikis yang parah. Ada sekian waktu dalam hidup saya di mana saya itu sudah sampai di fase ngomong-ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, udah nggak nyambung sana sini. Makanya dulu saya kalau ke gereja, biasanya orang gereja itu takut. Karena kalau disuruh berdiri, saya duduk, disuruh duduk, saya berdiri. Disuruh saat teduh, saya nyanyi. Dan ketika pendeta khotbah, saya ketawa-ketawa sendiri, dan kadang saya ngomong sama kursi, sama horden, dan akhirnya sering kali saya disuruh duduk di luar. Dan orang takut kalau saya datang karena penampilan, karena latar belakang, sehingga biasanya kalau saya datang ke gereja, kantong persembahan diamankan, remote AC diamankan, dan sebagainya. Nah, sehingga sekolah saya pun hancur. Saya 2 kali dikeluarin waktu SMP dan 8 kali waktu SMA. Dan saya mengalami begitu banyak kejatuhan selama 9 tahun. Ya, gagal sampai 1 kali saya mengalami satu peristiwa yang cukup membuat saya shock, yaitu saya overdosis dan teman-teman buang saya di got. Gitu. Lalu saya mengalami depresi yang parah dan saya mengalami sebuah penolakan, saya mengalami sebuah fase yang dimana saya udah nggak percaya lagi Tuhan. Jadi dulu kalau mau pakai itu Alkitab alas bong sabu-sabu saya. Dan buat saya itu udah nggak ada. Sampai saya mencapai titik maksimal saya,
yaitu saya mencoba melakukan bunuh diri. Jadi saya masuk kamar saya ambil 1 gelas racun serangga, saya tulis surat buat orang tua saya, lalu saya kunci saya copot, lalu saya pastikan malam itu saya akan meninggal. Saya sudah membayangkan nanti ada bendera kuning di rumah saya, lalu ada peti mati akan masuk di rumah saya, lalu orang-orang akan bersuka cita karena saya sudah tidak ada. Dan akhirnya saya minum 1 gelas itu dan saya tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Lalu beberapa jam kemudian saya kaget, saya bangun dan saya tidak kenapa-napa. Saya tidak kenapa-napa, dan di situ pertama kali saya percaya bahwa Yesus itu hidup. Saya mengalami Yesus di titik paling rendah. Maka saya selalu berkata bahwa Yesus itu pemulung buat saya. Kalau dia bukan pemulung, saya ini nggak pernah keluar dari tempat sampah. Disitulah awal permulaan saya untuk mulai percaya bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu ada, dan Tuhan itu hidup. Dan disitulah saya mulai memulai pelayanan saya, saudara, dan tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saya pernah daftar satu sekolah Alkitab tahun 2003. Lalu salah satu dosennya berkata, karena kamu pemakai narkoba, kayaknya otak kamu nggak mampu mengikut pelajaran di sini. Saya mulai dari stigma negatif, ditolak di banyak tempat. Biasanya gereja takut kalau saya datang karena takut merusak anak-anak muda yang lain. Gitu. Tapi di situ saya percaya bahwa saya mulai dari goal, saya mulai dari otak yang ngomong-ngomong sendiri, saya mulai dari tiap hari suntikkan narkoba dalam tubuh saya. Saya mulai dari penolakan yang begitu ekstrim dan luar biasa. Tapi satu kali saya baca firman Tuhan ini, aku akan menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. 20 tahun yang lalu saya ketemu dengan Yesus. Dan hari ini, saudara, saya menjalani anugerah itu. Tahun 2017, saya terima satu penghargaan dari Pak Jokowi sebagai masyarakat yang punya kepedulian. Dulu dibuang orang di got, sekarang diangkat gat. Saya nggak pernah kuliah, tapi hampir semua kampus terbaik di Indonesia pernah mengizinkan saya berbicara. Ya puji Tuhan, hari ini saya sehat, saya kuat, saya bisa berkarya, saya bisa mendampingi begitu banyak orang yang seperti saya beberapa waktu yang lalu. Saya dipercaya dengan begitu banyak hal hari-hari ini, dan saya bersyukur saya bisa ada di titik-titik krisis bangsa hari-hari ini, gitu. Dan bukan kuat dan gagah saya, tapi saya percaya satu hal seperti ini. Saya tidak berhenti di sembuh dari narkoba, pulih. Tapi saya menempatkan diri saya menjadi solusi, menjadi berkat, menjadi pertolongan buat banyak orang. Makanya sudah hampir 15 tahun lebih saya dedikasikan hidup saya untuk mendampingi teman-teman yang kecanduan narkoba, yang HIV/AIDS, teman-teman yang jadi korban human trafficking, sex trafficking. Saya mendampingi orang tua yang anaknya kecanduan narkoba. Saya mendampingi teman-teman yang masih adiksi. Saya mendampingi teman-teman yang dibuang begitu aja gitu. Saya punya begitu banyak pengalaman teman-teman yang akhirnya meninggal di tangan dan pelukan saya, yang dibuang orang tuanya begitu saja gitu. Tapi saya bersyukur hari ini saya sudah menikah, saya punya anak, saya sehat, saya bisa berkarya lagi, otak saya ngomong normal lagi, dan saya bisa membuat sesuatu yang puji Tuhan menjadi dampak hari-hari ini. Paling tidak, saya tidak parkir ketika saya sembuh dari narkoba, tapi saya memastikan kaki saya melangkah. Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih kita 2 kaki? Supaya kita tidak ada di tempat yang sama terus-menerus. Pentingnya memutuskan satu keputusan penting malam ini. Kita masuk dalam sebuah panggilan ilahi yang adalah merupakan sebuah kehormatan buat siapapun yang menghidupinya. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Tapi itu dikatakan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya percaya siapapun yang bersentuhan dengan Tuhan, pasti kualitas hidupnya berubah. Saudara,
Waktu saya mengalami masalah dalam psikis, petugas dokter-dokter berkata bahwa kalau orang sakit jantung, ada cangkok jantung. Kalau ginjal seseorang sakit, ada cangkok ginjal. Tapi kalau otak sudah kena, tidak ada cangkok otak. Itu merupakan sesuatu yang permanen. Sampai hari ini, kita selalu dengar korban berjatuhan karena narkotika dan sebagainya. Gitu. Tapi saya punya kabar baik bahwa kenapa Tuhan bisa memulihkan orang yang paling hancur sekalipun? Karena memang Dia membangun kualitas dalam hidup kita. Siapapun kita bersentuhan dengan firman, pasti kualitas hidupnya berubah. Jadi kalimat from nothing to something adalah realita yang harusnya dialami semua orang yang berjalan iring Yesus setiap hari. Itu sebabnya malam ini saya berdoa buat setiap kita, izinkan Tuhan memperlengkapi hidup kita. Izinkan Tuhan menjadikan kita kekuatan untuk orang lain. Bukan hanya kita berdoa supaya kita kuat. Izinkan kita menjadi sesuatu untuk orang lain. Saya percaya anak-anak Tuhan sedang dibangun seperti ini. Ketika dia butuh didoakan, dia doakan orang lain. Ketika dia butuh perhatian, dia perhatiin orang lain. Ketika dia butuh diprioritasin, prioritaskan orang lain. Ketika dia butuh uang, dia juga berdoa supaya orang lain yang membutuhkan juga diberkati. Ketika dia belum dapat pasangan hidup, dia juga berdoa supaya orang-orang yang belum dapat pasangan hidup juga dikirimkan dalam anugerah Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika dia mulai usaha, dia juga berdoa untuk kompetitor-kompetitornya. Dia tidak jadi anak Tuhan yang hanya berdoa gini, oh Tuhan berkati usahaku, singkirkan sainganku. Tapi dia juga berdoa, berkati juga sainganku, berkati juga usaha sainganku, buat berhasil sainganku. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang punya kualitas. Dan siapapun yang mengizinkan kualitas itu terbangun, maka dia akan mengalami from nothing to something. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, dimanapun kami berada. Kami berdoa biar Tuhan tolong kami boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa malam ini Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh mengalami cinta kasih-Mu yang luar biasa. Dimanapun kami berada saat ini, perlengkapi hidup kami, perlengkapi batin kami, perlengkapi pikiran kami, perlengkapi hati kami, bahkan perlengkapi tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami tidak menjadi terminal terakhir dari semua berkat Tuhan, tapi kami boleh menjadikan hidup kami berkat dan mujizat untuk orang lain dan orang banyak. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Kami serahkan dan dedikasikan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.